Saudara, kemarin Paulus ini adalah orang yang getol menghancurkan jemaat Tuhan, tetapi mendadak besoknya dia menjadi pemberita tentang Yesus itulah satu-satunya Mesias Allah. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Dengan cara ini Paulus telah menimbulkan kontroversi dalam pikiran sahabat-sahabatnya yang bersama dia hendak menganiaya jemaat Tuhan di Damsik. Ada apa ini? Kemarin kita datang di sini setelah bersepakat untuk menghancurkan gereja, untuk melenyapkan orang yang mengaku Kristiani, yang mengaku Yesus itu Mesias Allah. Kok sekarang ini Paulus mengkhianat menjadi pemberita Injil? Sebab apa? Yesus perkenalkan dirinya kepada Paulus ini secara mendadak, lalu menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Saudaraku, ada banyak seperti itu kejadian. Karena Paulus mulai mengkhotbahkan apa yang dia tahu, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus perbincangkan, bersaksi terhadap semua orang yang mengatakan aku dulu salah jalan, aku juga salah bertindak, dulu kuanggap Yesus itu seseorang yang palsu, yang merusak kehidupan agama orang Farisi ataupun masyarakat Israel, tetapi ternyata jalan Mesias Allah. Saudaraku, dikatakan tadi Markus 16 ayat 16, yang percaya serta dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang telah diutus datang kata-kata mendunia menjadi manusia untuk menyampaikan kepada manusia agar kembali kepada Allah, kepada firman-Nya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, supaya menerima kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus. Saudara di dalam Tuhan, di kolom langit ini hanya ada satu pribadi yang memastikan manusia yang percaya kepadanya boleh masuk surga. Sebab tidak ada satu oknum yang pernah boleh berkata dia membuat surga. Tetapi Yesus dalam Yohanes 14 berkata, saudaraku, bahwa dia sedang mempersiapkan tanah air atau tempat di surga bagi orang yang percaya kepadanya. Memang sebab dia datang dari surga ke dunia ini. Itulah sebabnya pernah Yusuf waktu itu hendak menceraikan Maryam, karena dia pikir, ngapain saya melanjutkan hubungan saya dengan Maria ini? Tapi kami belum hubungan suami istri, tahu-tahu dia sudah hamil. Ini Maria ini kelihatannya sederhana, kelihatannya alim, kelihatannya serius takut akan Tuhan, tetapi kok mendadak jadi hamil? Ya kemana lah? Tetapi untung Tuhan pada waktu malam datang lewat mimpi. Yusuf, jangan kau ragu mengambil Maria menjadi istri. Sebab apa yang ada dalam kandungan Maria itu datangnya dari Roh Allah. Satu-satunya manusia yang lahir di dunia tanpa hubungan suami istri, yaitu Yesus. Sebab memang, saudaraku, dia ada dari rancangan Allah, dari Roh Allah. Sehingga Maria dan Yusuf hanya ibu bapak secara, yaitu karena mereka pernah mengandungnya ataupun memeliharanya. Tetapi sebetulnya, saudaraku, darah daging daripada Yesus yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya berbeda kealahan Yesus ataupun kemanusiaan Yesus. Dia memang manusia 100% karena dia lahir dari manusia, tetapi juga dia Allah 100%. Itulah sebabnya, saudaraku, saat dia di dunia ini,
dia utamakan, dia perlihatkan kemanusiaannya. Dia perlihatkan kemanusiaannya. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 5-8, tolong baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kedatangan Yesus ke dunia ini bukan sekedar datang menyampaikan firman Tuhan dengan mujizat-mujizat yang menyertai, tetapi harus sampai di salib junjutan. Hal itu diperjelas mulai dari Mazmur 16. Banyak lagi ayat firman Tuhan, kemudian terutama dalam Yesaya pasal yang ke-53. Dia harus mati di salib junjutan. Inilah yang diingat oleh Yesus. Tujuannya supaya dia mengangkut dosa sisi dunia ini. Ia kemudian menjadi dosa, jiwanya menjadi dosa. Itu 2 Korintus 5:21 tadi. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia hukuman yang sepatutnya kita terima menjadi hukumannya sendiri, sehingga kita terbebas dari dosa itu. Hukum Allah mengatakan siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Bagaimana kita cara mempercayai? Mari kita masuk kepada Roma pasal yang ke-10 ayat 8, 9 dan 10. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu metodenya. Tidak sulit menjadi orang percaya, tetapi ada hal yang perlu kita renungkan. Menjadi orang percaya berarti terima tetap didikan firman yang mengajar kita tentang berperilaku sepanjang kita dalam hidup kita di dunia ini, mengikuti irama dan petunjuk firman Tuhan. Sebab orang percaya hanya dalam mulut itu omong kosong, harus ada juga dalam hati. Iman tanpa perbuatan, artinya harus ada tindakan. Harus ada tindakan, yakni setelah kita terima firman Tuhan, kita usahakan mengerjakan apa yang dikatakan oleh firman itu. Apa yang dikerjakan oleh firman? Pertanda orang percaya pertama, mau mencintai firman Tuhan. Sebab untuk mengenal Tuhan dan jalan-jalan Tuhan, kita perlu hukum-hukum Tuhan ini. Dalam Ulangan 6 ayat 7, 8 dan 9, di situ dijelaskan bagaimana kita seharusnya mencintai firman ini. Ditambah lagi dengan Ulangan 11. Di situ sudah dijelaskan supaya kita betul-betul mengalunkan firman, betul-betul merenungkan firman siang dan malam dan seterusnya. Jangan kita hanya ikut ke gereja, jangan kita hanya mengaku percaya kepada Yesus tapi tidak pernah sentuh kita. Tapi kita harus sebelumnya betul-betul membuka hati kita mencintai firman Tuhan dan melakukannya dengan benar. Dengan demikianlah proses sukacita itu terjadi dan proses pengangkatan menjadi orang percaya terjadi. Kalau itu sudah terjadi, kita sudah mau rendah hati mengaminkan Tuhan sebagai Mesias kita, sebagai juru selamat kita, maka akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita kemudian akan lahir baru. Di dalam lahir baru itu dikatakan, saudaraku, sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 1 mulai di situ dikatakan, saat Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Sebab Nikodemus itu seorang guru daripada bangsa Israel tentang agama Yahudi. Di sana saudaraku diam-diam dia datang.
Lalu dia berkata kepada Yesus, apa yang sebenarnya atau bagaimana sebenarnya dia harus hidup di dalam hidupnya yang sekarang ini, yang waktu itu, agar dia memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku, boleh kita baca dulu, yaitu Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kedua dulu. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Lanjutkan sampai ayat yang kelima. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air dan roh itu proses, itu langkah. Jadi Yohanes 3 ini merupakan pintu gerbang memasuki persekutuan dengan Yesus, memasuki kehidupan dengan Yesus. Kalau orang percaya, maka tentu dia ikuti tuntutan bagaimana kita menerima Yesus itu. Dikatakan tadi Markus 16 ayat 8, yang percaya serta dibaptis akan diselamatkan. Baptisan itu merupakan pintu masuk untuk lahir baru, lahir dari air dan roh dan dari roh. Rekan hamba Tuhan, berbeda ya, lahir dari air dan lahir dari roh. Kalau penuh Roh Kudus itu berbeda, bukan lahir dari roh. Itu supaya jangan salah pengajaranmu seperti yang pernah saya dengar di tempat lain. Lahir dari air dan roh berdalam. Dalam banyak ayat firman di sini. Bahkan lebih jelas sesudah kita dibaptis, maka jelas cita-cita baru. Kita lahir baru. Kita lahir baru. Itulah sebabnya kepada orang yang lahir baru dikatakan oleh Paulus, Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan. Bacakan dulu Galatia pasal yang keempat. Supaya saudara hati-hati mengkhotbahkan. Dan sampai hari ini saya dengar masih ada yang bodoh. Kalaupun saya berulang kali bacakan, di mana dikatakan lahir baru itu penuh Roh Kudus. Galatia 4, bacakan ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Anak dulu, baru diberi Roh Kudus untuk meneguhkan kita menyebut ya Aba, ya Bapa. Karena kamu adalah anak, dan karena kamu adalah anak. Kalau dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29, orang yang sudah dibaptis telah mengenakan Kristus, sehingga kamu semuanya menjadi keturunan Abraham. Tidak ada lagi di situ orang Yahudi ataupun Yunani, semua sama. Kata yaitu Paulus dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29 sudah disebut keturunan Abraham. Makanya saudaraku, kita harus teliti firman supaya saudara tahu mengajarkannya kepada orang lain, supaya saudara tahu membuat pengertian, sehingga saudaraku jangan seperti khotbah yang kita dengar, wah karena kamu belum dibaptis Roh Kudus sudah hakmu ke surga. Saudaraku baca 1 Korintus 2, tidak semua mereka berbahasa roh. Hati-hati saudaraku, tetapi bukan berarti kita kemudian entengkan kebenaran Roh Kudus. Itu merupakan kekuatan Allah,
bagi kita untuk menyala-nyala bersaksi. Sebab dengan Roh Kudus yang dipenuhkannya kepada kita, kita punya kekuatan menghadapi tantangan zaman. Dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita kemudian akan diajar berbagai hal. Dengan Roh Kudus kita diberi kuasa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Saya berharap kita harus memiliki pengetahuan yang lengkap tentang firman Allah, dengan saudara tidak terus terbawa arus kepada khotbah-khotbah yang tidak berdasar kepada sepenuhnya firman Tuhan, tetapi harus berdasarkan firman yang bagaimana seharusnya kita bersaksi, mengatakan kepada orang, mengajar kepada orang lain. Saudaraku, dengan kemauan kita percaya di dalam Roma pasal 10 tadi, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, menerima Yesus yang Mesias Allah, yang kemudian menerima percaya bahwa dia kemudian telah disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Siapa yang mengakui ini disebut tadi dalam Markus 11, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Artinya saudara sudah dipindahkan daripada kematian kepada kehidupan yang telah dipersiapkan Yesus bagimu. Dan itulah tujuan kedatangannya ke dunia ini. Tetapi kalau saudara tidak rela betul-betul kepada firman, saudara kemudian mengagungkan gereja dan peraturannya, maka tidak ada jaminan keselamatan. Ada banyak orang Kristen mengagungkan organisasi, mengagungkan merek gereja, mengagungkan aturan manusia, sementara aturan firman diabaikan. Saya berharap kita mulai baca kitab lagi, kembali kepada kitab. Inilah jawab. Jangan terima pengajaran tentang Kristus di luar firman, tapi Alkitab apa adanya. Itulah yang menjadi dasar kita bertindak. Itulah menjadi dasar kita percaya kepada Tuhan. Kalau tidak Alkitab yang diajarkan, lalu peraturan manusia muncul, itu sama sekali tidak pernah ada pengakuan di sorga. Dan Yesus sendiri sudah mengatakan itu dalam Lukas 7 ayat 30. Tidak pernah ada kasih karunia Allah kepada orang yang tidak dibaptis seperti yang diajarkan oleh Yohanes. Siapapun mereka tidak pernah menerima kasih karunia keselamatan kalau mereka tidak menerima baptisan Yohanes. Itu kalau kita katakan. Kalau para pendeta yang mengatakan, wah kami sudah sarjana teologi, ya kan menurut kami ya tafsirannya seperti ini. Kita bukan menafsir, kita dibawa untuk mengerti firman, kita dibawa untuk memahami apa yang telah diajarkan di sini. Karena kalimat ini kalimat perintah, kalimat ini kalimat yang tidak perlu ditafsirkan, kalimat yang perlu diaminkan, diterima, untuk dikerjakan, dipercayai. Bukan kalimat perumpamaan ini tentang baptisan itu, tapi kalimat yang begitu jelas merupakan kalimat yang betul-betul diajarkan untuk kita terima dengan sepenuh percaya. Kalau kita hidup di sana, itulah orang yang kemudian diselamatkan. Kalaupun 1000 kali saudara umpama umurmu bisa begitu panjang, 1 tahun mungkin engkau 100 kali acara Natal. Karena zaman sekarang ini acara Natal di kampung ini, acara Natal di sana, bisa saja sepanjang Desember dan Januari engkau bisa merayakan acara Natal bisa 50 kali. Lalu dalam 20 tahun kau boleh merayakan Natal 1000 kali. Karena 50 kali kau rayakan Natal sepanjang 2 bulan setiap tahun. Tetapi ingat, namamu tidak pernah di surga sebab engkau tidak hidup dalam firman Tuhan. Saudara, saya katakan kepada saudara, tidak ada yang bisa merombak firman Tuhan menjadi aturan manusia yang dominan. Siapa di antara saudara yang menolak dididik firman Tuhan, itu berarti menolak Tuhan itu sendiri. Saya berharap kembalilah kepada firman, berdalamlah firman, supaya saudara mengerti. Dan tolong doakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kepadamu kemauan percaya. Lalu kemudian saudaraku,
kesempatan kita di dalam menerima Injil ini, kesempatan kita dalam mengambil iman ini terbatas. Tidak selamanya ada kesempatan, tidak selamanya ada waktu. Waktu yang sekarang ini yang masih berjalan hanya waktu untuk kemudian menambahkan orang percaya di luar orang Yahudi. Sebab dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, karena bangsanya sendiri menolak Yesus sebagai Mesias Allah, maka firman itu datang kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi ada hal yang perlu kita ingat di dalam Roma pasal 11 ayat 25. Tolong baca. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Perhatikan saudara, sekarang penginjilan diarahkan kepada suku bangsa yang terbelakang, dan kita sebagai gereja Pentakosta menempatkan juga hamba Tuhan sekarang di tempat terbelakang. Ada pendeta Nadia sekarang melayani suku anak dalam, dan pada KKR hari Jumat yang lalu mereka suku anak dalam ini ada yang sudah penuh Roh Kudus, sehingga yang penuh Roh Kudus ini Datuk Herman namanya membawa teman-temannya untuk mengalami kehidupan Yesus yang indah luar biasa. Dibawalah 30 orang ke KKR itu dari suku anak dalam. Kemudian di tempat lain ada 4 kakak lagi suku anak dalam telah bergabung menjadi jemaah oleh pekerjaan Tuhan. Artinya semua itu tujuannya supaya apa yang dikatakan dalam firman Allah, bahwa berita Injil ini harus sampai dulu kepada seluruh bangsa. Berita ini harus sampai diperdengarkan. Lalu sesudah diperdengarkan, terserah bagaimana Tuhan yang mengatur pertumbuhannya. Bukan kita yang mengatur, namun kita akan berusaha meyakinkan orang manfaat daripada penerimaan akan Yesus itu sebagai Mesias Allah. Kita harus jelaskan kepada mereka. Lalu sesudah kita jelaskan, terserah Tuhan bagaimana selanjutnya. Dan ternyata saudaraku, setelah kita mulai merintis dan metode-metodenya kemudian kita ikut bantu ngobrol pada waktu-waktu yang lalu, di sana kemudian metode itu diterapkan. Sekarang suku anak dalam itu sudah puluhan orang yang menjadi jemaah. Lalu saya pikir, kalau suku terbelakang sudah percaya, barangkali jumlah yang percaya dari keluarga, dari manusia di luar bangsa Yahudi sudah akan tergenap. Lalu sesudah tergenap itu dikatakan kembali firman ini kepada bangsa Israel sendiri. Sementara bangsa-bangsa di luar Israel akan kemudian tidak punya kesempatan lagi beribadah seperti ini, karena dunia ini akan dikuasai kerajaan lain. Kerajaan Antikristus segera tiba. Itulah sebabnya kesempatanmu malam ini. Jangan sampai engkau menunda kesempatanmu untuk lebih sungguh lagi mendalami seperti apa Tuhan memintamu percaya di dalam nama-Nya. Di dalam Amos pasal yang ke-8 ayat 11 dan 12, tolong bacakan 2 ayat saja. Betapa dahsyat di situ orang yang dulu tidak peduli dengan pemberitaan Injil. Barangkali mereka anak pendeta, barangkali mereka anak penginjil, barangkali mereka keluarga-keluarga daripada orang Kristen yang sangat getol memberitakan salib Kristus, tetapi mereka sama sekali terbawa arus oleh keadaan zaman dan mereka tidak peduli dengan teguran dan nasihat. Lalu di sana mereka kemudian akan berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengeritkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Perhatikan saudaraku, tiba di detik-detik akhir sesudah orang percaya berangkat ke pengasingan.
diangkat ke tempat di mana orang percaya akan dipelihara Allah sepanjang 3 tahun 6 bulan, untuk kemudian di situ dikader terus, dibenahi terus, disempurnakan terus. Lalu mulai orang yang dulunya mempermainkan firman, mencari para pendeta, mencari para pengajar, mencari gereja untuk mengajarkan kepada mereka firman Tuhan, tetapi mereka tidak ditemui. Dan waktu sebelumnya mereka lebih fokus, lebih senang nonton film-film yang tidak benar, lebih senang kemudian melihat para di TV itu, para ilmu jampi-jampi, termasuk yang sekarang sedang ngetren itu, yaitu mistik-mistik tentang sulap-sulap dan sebagainya. Semua permainan seperti itu datangnya dari iblis. Saya pernah mencatat di dalam hati saya setelah saya baca Harian Kompas, sekitar tahun 90 sudah 40% dari populasi penduduk di Amerika berbalik menjadi orang yang sangat senang dengan sulap dan permainan mistik lainnya. Itu baru tahun 90. Kalau sekarang saya tidak tahu, mungkin sudah terbalik. Paling 40% orang Kristen aktif, kemudian 60% sudah menjadi orang yang sama sekali senang dengan ibadah ataupun melakukan hubungan dengan iblis, ilmu sulap dan sebagainya. Saudaraku, hati-hati. Mulai dari melihat masa depan melalui tangan yang dilihat. Alkitab melarang. Kita tidak perlu perlihatkan tangan kita untuk menilainya masa depan. Yang pasti, kalau kita dalam Kristus Yesus Kristus Tuhan, kita pasti manusia yang memiliki masa depan yang luar biasa. Haleluya. Tidak perlu diragukan, Yesus menjanjikan semua itu, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Sangat banyak ayat firman menjelaskan betapa dahsyat kalau kita sebenarnya percaya kepada Dia. Sementara masih terbuka kesempatan, saya bermohon malam hari ini engkau buka hatimu dan engkau belajar kepada firman, engkau aminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru dan kemudian kerjakanlah apa yang dikatakan oleh firman ini kepadamu. Percaya engkaulah yang akan menerima kemuliaan yang kekal itu. Engkaulah orang yang dipindahkan dari kematian kepada hidup yang kekal. Saya berharap kesempatan kita dalam memperingati Natal pada malam hari ini, kesempatan untuk mengevaluasi iman percaya kita selama ini seperti apa. Sebab sering saya katakan dari mimbar ini kepada jemaat yang saya layani di sini, saya katakan saya sangat sedih kalau tidak sering mujizat kita lihat di sini. Sebab dari manakah kita tahu Yesus masih gembala kita kalau tanpa mujizat? Dari manakah kita tahu Yesus masih pemimpin kita kalau tidak ada hal-hal yang luar biasa yang Dia kerjakan dalam pelayanan ini? Oleh sebab itu, saudaraku, saya harapkan kita semua percaya dengan benar bahwa dengan perbuatan-perbuatan dahsyat yang Dia kerjakan di depan mata kita, termasuk oleh Roh Kudus yang sudah terima, termasuk oleh apa yang kau alami. Bahkan kalau di sidang ini sering orang mendapatkan karunia roh, entah itu dalam kuasa Roh Tuhan, dibawa dalam satu pengalaman rohani, entah ke Yerusalem atau ke tempat mana atau Firdaus. Baru bertobat Ibu Siswa Huta Barat yang dijadikan menjadi guru papahan, bersaksi dan berkata bagaimana dia diangkat begitu indah dan masuk ke Firdaus Allah. Katanya istri saya mengganti dia di sana. Mereka katakan, dia berkata begitu luar biasa indahnya di sana, sangat senang rasanya. Yang lain berkata, saya melihat betapa dahsyatnya neraka itu. Yang lain berkata seperti Yohanes tadi, yang sempat disebut Yohanes si Tangga oleh pemimpin pujian. Padahal sudah jelas dari dulu dia Yohanes si Permata, belum pernah berubah.
Dia lihat di sini ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Kami ada di sini. Saking senangnya Yesus dan berkata dia meloncat. Ada banyak pengalaman roh di sini, membuat kami bangga menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Banyak sekali. Ada pernah di sini meninggal seorang pemuda. Lalu saudaraku, kemudian di suatu saat untuk memastikan dia orang tuanya jangan sampai terlalu larut dalam duka. Memang sebelum berangkat pun dia katakan, "Ma, tempatku di surga, kamarku kamar nomor 10." Sebab waktu sebelum meninggal dia sudah beberapa kali dibawa ke surga. Lalu kemudian diperlihatkan kepadanya di mana tempatnya nanti. Lalu saya katanya nomor 10 lah tempatnya. Kebetulan juga tanggal 10 meninggal. Saudaraku, kemudian satu saat ada di sini ibadah. Lalu ada ribuan orang tidak terhitung berjubah putih bersorak-sorai memuji Tuhan. Di antara ribuan itu termasuk anak ini ada di antara. Lalu dikatakan kepada orang tuanya, "Jangan kau berduka, anakmu sekarang bersuka cita di surga." Ada banyak hal, ada banyak perbuatan Tuhan yang mempesona kita, yang memperlihatkan surga itu bagaimana luar biasanya. Oleh sebab itu, mari dengan sepenuh hati yakini Tuhan yang telah memanggilmu untuk boleh beribadah malam hari ini, memperdengarkan kepadamu tentang kedatangan Yesus sebagai Mesias Allah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia. Tujuannya untuk memperdengarkan kepadamu kebenaran firman agar engkau menerimanya dengan percaya, lalu dengan firman itu engkau akan selamat. Bagi Tuhan kemuliaan. Dan maka kita akhiri ibadah kita dengan pujian penyembahan kita. Kita angkat pujian. Saya harap sementara dalam pujian ini, kalau ada orang yang akan didoakan agar Tuhan mau menerima dia, lalu dengan itu dia tundukkan kepalanya berlutut di depan ini, kami akan doakan. Kalau memang ada di antara saudaraku yang ingin